Sekarang saya tanya, Dengar. sembahnya Dengar. kepadaku, dia meminta apa Dengar. enggak? Tunggu dulu, di dalam Keluaran 20 tadi, dia mengatakan sembahlah hanya kepadaku, dia meminta enggak? Dengar, Kak Nora. Dia meminta apa enggak? Tidak menegaskan. Kak Nora paham? Meminta apa enggak? Kak Nora paham nggak meminta? Meminta Arti apa enggak? Pak Kak Nora paham nggak arti meminta? Saya bertanya meminta Tidak. apa enggak? Tidak menegaskan. Loh. Di situ Oke, menegaskan. oke. Sekarang begini deh analoginya. Ketika saya bilang begini, Perisai, saya akan kasih kau uang 1 juta, ya. Asalkan kau memilih saya sebagai bupati. Berarti saya meminta apa enggak kau untuk memilih saya? Iya, tapi pada konteksnya saya berhak menolak. Iya, saya berhak menolak. Saya berhak menolak. Udah clear. Berarti meminta. Itu menegaskan. Berarti Yesus meminta iblis dan manusia yang lain menyembah dia. Sementara yang meminta untuk disembah juga adalah iblis. Dengarkan Nora. Iblis itu Oke. malaikat yang jatuh. Saya tidak Dengar. tanya iblis siapa. Oh. Udah fix. Udah fix. Berarti Inilah kan. Udah inilah fix. Kan ciri-ciri ketakutan. Udah fix. Udah. Ketakutan. Di dalam Bible kau, di dalam Bible kau, iblis minta disembah. Enggak, sebentar Ya. Perisai. Sebentar. Di dalam Bible kau iblis minta disembah. Ya. Kalau di Al-Qur'an, iblis itu dilaknat bukan untuk minta disembah, tetapi dia sombong. Nah, kalau yang meminta disembah di dalam Bible kau adalah iblis, apa bedanya Tuhan kamu dengan iblis? Dengar dulu, itulah kesombongan iblis yang tak tahu diri. Cederanya kesombongan. Inilah kekristenan. Di mana iblis itu sombong di dalam Bible kau? Iblis itu minta disembah. Loh, Iblis tuh itu begini, Dengar. sebentar. Dengar selesai. dulu, karena- Lu diam. Dengar dulu. Dar. berikan saya waktu Iblis. ngomong. Dengar dulu. Sebentar dulu, nanti kau. Oke, silakan. Dengar dulu. Silakan. Dengar dulu Kak Nora. Ya, silakan, Dengar ya. silakan. Gini. Biar paham Kak Nora. Biar Oke. selama ini bertanya-tanya begitu ya. Kak Nora, ketika Yesus itu dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis, begitu. Dengar ya. Dicobai iblis. Di situ iblis itu tahu siapa itu Yesus. Sudah? Iblis itu tahu siapa Yesus. Makanya Yesus Ya. tidak tunduk kepada dia karena Yesus itu adalah penciptanya. Di situ sudah jelas di ayat terakhir yang bilang, Oke, sudah? sembahlah Tuhan Allahmu. Yang berkata di situ siapa? Yesus. Oke. Sudah? Ya. Sudah. Oke, di mute adikku. Colo. Di mute ya. Ini maksud saya kenapa saya larikan ke sini ya? Kalau di dalam Islam, di mute dong. Saya dari tadi apa? Di mute dong, di mute. Iya, enggak. Nah. Udah diam aja loh. Aku diam. Gak usah Di mute ya, oke. Di dalam Islam, iblis dilaknat oleh Allah karena kesombongan. Islam tuh tahu, ketika iblis disuruh untuk sujud artinya apa? Menghormati Nabi Adam sebagai makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah yang sempurna. Beda dengan jin, kan begitu? Nah, iblis ini sombong, makanya dilaknat. Bukan iblis itu di dalam Islam, iblis itu tahu yang harus disembah hanyalah Allah. Iblis itu tahu, tetapi karena sifat kesombongannya makanya dia dilaknat. Beda kalau di Kristen. Kenapa di Kristen? Di dalam Bible Matius 4 tadi iblis minta disembah. Yesus pun minta disembah. Jadi mereka ini sama-sama minta disembah. Jadi apa bedanya Tuhan kamu dengan iblis? Yesus tidak minta disembah. Sama-sama tapi minta menegaskan. disembah. Yesus Di dalam Keluaran 20, di dalam Keluaran 20, Yesus mengatakan sembah kepada Dia. Dengar lu Kak Nora, di Keluaran 20 Berarti itu minta begini. disembah.
dengar dulu Kak Nora. Bisa saya jelaskan? Di Keluaran 20 Oke. ini. Di Keluaran 20 ini. Dengar. Bedakan antara menegaskan dan minta disembah. Kalau minta disembah, kuasa Tuhan itu tidak pernah dinyatakan, tapi tiba-tiba dia minta disembah, itu yang minta disembah. Tetapi di Keluaran, Musa sudah melihat kebesaran Tuhan yang disembah itu Bapa Elohim. Jadi buat apa lagi Bapa Elohim itu minta-minta disembah, sementara Musa sudah tahu kebesarannya. Begitu. Jadi bedakan. Gitu loh Kak Nora. Artinya begini, kalau kita sudah jelas menengok kuasa kebesarannya, apakah orang yang menunjukkan kuasanya itu harus minta-minta disembah lagi? Tetapi menegaskan, akulah yang berkuasa. Kamu sudah melihat kuasa. Begitu. Tapi kalau minta itu begini, nggak tahu apa kuasanya, dia udah tiba-tiba minta. Gitu, itulah iblis tadi. Paham Kak Nora? Jadi, bedakan konteksnya ya Kak Nora, oke? Iblis minta disembah, Yesus minta disembah. Apa bedanya? Itu pertanyaan saya. Itu tidak minta disembah, kan sudah saya jelaskan tadi. Karena iblis itu tahu siapa itu Yesus. Oke. Iblis tahu siapa itu Yesus. Yes. Iblis tahu tuh Yesus itu siapa? Iblis tahu siapa itu Yesus. Ya, iblis tahu Yesus itu siapa? Mesias dari Allah. Tuhan atau bukan? Ya Tuhan, namanya sudah Mesias. Berarti Mesias artinya Tuhan. Kamu paham nggak arti Mesias? Mesias artinya Tuhan. Kamu paham nggak arti Mesias? Oke, Mesias itu apa? Loh, saya nanya kamu, apa itu Mesias? Loh. Mesias itu apa artinya? Oke, biar kamu tahu ya. Mesias Ya. itu adalah orang pilihan Allah yang diurapi oleh Allah. Orang atau Tuhan? Ya, Yesus itu datang sebagai manusia. Loh, sekarang saya tanya, Mesias itu Tuhan atau manusia? Ya Tuhan. Tuhan. Ya, Baru tahu tertawa, Kak Nur. baru tahu ada Kristen yang mengatakan Mesias itu adalah Tuhan. Baru tahu saya. Oke, karena Kak Nora Mesias nggak itu tahu apa? selamanya. Karena Kak Nora Mesias nggak tahu itu apa? selamanya. Dengar Oke, dulu. saya cari ya. Dengar dulu. Mesias itu adalah orang pilihan yang telah ditetapkan oleh Bapa sebagai Orang atau Tuhan? Ya Yesus kan datang sebagai manusia. Saya Otomatis tanya dikatakan- Mesias, saya tidak tanya Yesusnya, saya tanya Mesias itu orang atau Tuhan? Tuhan yang menjadi manusia. Dosaku ya Allah, dosaku Iya. Iya, Kak Nora ketawa karena tidak tahu. Tuhan yang menjadi manusia Mesias. Coba dulu. Makanya saya tanya begini. Menurut kamu, Tunggu, jangan kau Dengar. tanya dulu. Dengar Jangan kau dulu. tanya, saya menyelesaikan dulu, saya punya ilmu. udah keluar buru aritonangnya. Bukan, tunggu dulu. Mesias ini tadi kau katakan adalah orang yang dipilih Tuhan. Pertanyaan Ya. saya, orang atau Tuhan? Terus kau jawab lagi, Tuhan yang menjadi manusia.
Ya memang itu Tuhan menjadi manusia. Ya, Yesus itu memang Tuhan yang menjadi manusia, Kak Nora. Iya, Kak Nora ini di dalam Alkitab apa? Domba yang hilang. Jadi cepat-cepatlah berpulang. Tuhan masih mengasihimu. Selalu mengasihimu, Kak Nora. Bang Maka baca ya. Ya, apa itu? Bacalah Kak Nora. Kak. Apa itu? Mesias bahasa Ibrani. Ya, transit Mesia, Masia. Bahasa Arabnya Al-Masih. Ya. Masih. Nah, bahasa Yunani Mesias. Mesias. Ya. Berarti yang diurapi. Ya, Itu kan itu definisi. tadi saya bilang yang diurapi. Iya, berarti manusia yang diurapi Tuhan. Iya memang Tuh. iya. Yesus itu datang. Tadi kau bilang Tuhan. Yesus itu Tuhan datang itu sebagai manusia. Tuhan Dia bilang Tuhan menjadi manusia kok. coba saya tanya. Dengar lu Kak Nora. Apa lagi mau kau tanya? Dengar dulu. Menurut Kak Nora. Dengar dulu ya Kak Nora ya. Kak Nora percaya Yes. bahwa Tuhan itu Maha Kuasa? Tuhan Maha Kuasa. Oke. Kira-kira dalam bentuk kemahakuasaannya itu dalam pemikiran Kak Nora bisa diterima akal sehat manusia? Jawab. Gak usah ngiknis. Kekuasaan Allah, ada yang bisa diterima, ada yang tidak bisa. Yang bisa diterima tuh yang seperti apa? Coba. Bisa? Iya, saya nanya, kekuasaan Tuhan itu Tidak bisa diterima. Ya, Tidak. terus? Ya udah. Oke. Apalagi? Tidak sepakat ya, tidak bisa diterima Ya. akal sehat Ya. manusia. Oke. Contoh, ketika Contoh. Musa membelah Laut Merah, itu diterima akal kalian apa tidak? Tidak. Tidak kan? Artinya Hmm. apa yang tidak diterima akal manusia, Tuhan itu bisa melakukan. Jadi Oke. kenapa kalian membatasi kuasa Oke. Allah bahwa Tuhan itu tidak Oke. bisa menjadi manusia? Oke. Sekarang saya tanya. Oke. Manusia kenapa bisa berak? Bisa diterima akalmu nggak? Ya karena dia makan, makanya dia berak. Oke. Sekarang ketika Tuhanmu menjadi manusia, bisa diterima akal nggak? Ternyata Tuhan yang menciptakan manusia, dia jadi manusia, dia berak sama seperti saya, bisa nggak? Kan itu tadi jawabannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Udah. Kalau Tuhan kamu membuat kekuasaan yang bisa diterima, itu namanya bukan kuasa, itu namanya logika. Emang kekuasaan Tuhan bisa kamu terima dengan logika? Kan itu tadi pernyataan Makanya saya. saya bilang tidak bisa, tapi ketika Tuhan kamu jadi manusia, dia BAB, secara logika itu bisa diterima. Ya memang semua umat Kristen pun percaya bahwa Yesus itu datang sebagai Oke, manusia. sekarang saya tanya, Yesus Tuhan Maha Kuasa enggak? Pasti. Orang dia firman. Apakah kemahakuasaan Yesus bisa menjadikan ibunya hamil? Ya pasti bisa karena dia pemegang kuasa. Oh, berarti yang membuat ibunya hamil ini adalah dirinya sendiri. Ya dia kan firman di dalam diri Allah. Anakku yang menghamili aku dan aku melahirkan anakku. Nah, itulah sesat berpikir kalian. Lah! Emang dengar dulu, Kak Nora. Emang Maryam hamil dengan benih laki-laki? Lah, bukan soal benih. Apakah Tuhanmu yang Maha Kuasa bisa menjadikan ibunya hamil? Ya pasti. Firman. Berarti anaknya yang menjadikan ibunya hamil. Iya, ini dalam konteks apa? Kan begitu. Pernyataan Kak Nora itu ambigu.
pernyataan Kak Nora itu ambigu. Padahal di kitab Kak Nora juga mengatakan bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Loh, ngakak dikasih Roh tahu Kudus yang kebenaran. datang kepada Bunda Maria, Roh Kudus yang datang kepada Siti Maryam, Ya. dan Roh Kudus juga yang menyampaikan engkau akan melahirkan seorang nabi yang bernama Isa. Betul. Tetapi Allah sendiri yang memberikan roh di dalam perutnya Siti Maryam agar hidup manusia itu. Nah, pertanyaannya kan begini. Yesus yang ternyata anak Bunda Maria yang dijadikan oleh Kristen Tuhan yang Maha Kuasa, apakah dia bisa menjadikan ibunya hamil? Kamu jawab bisa. Iya, dia kan Tuhan. Lah, sekarang begini loh. Coba saya tanya dulu. Sebentar dulu. Sebentar. Dengar. Kok pula yang mengatur? Dengar. Apakah Dengar dulu. kemahakuasaan Yesus? Sebentar dulu, Ya. apakah kemahakuasaan Yesus bisa menjadikan ibunya hamil? Memang bisa. Yang namanya kuasa pasti tidak diterima akal logika, gitu loh. Bukan akal logikanya. Ini masalahnya Bunda Maria melahirkan anaknya yang dimana anaknya ternyata Tuhan yang membuat dia hamil. Iya, membuat hamil ini pernyataan orang ini padahal di Alkitab dan di kitabmu juga mengatakan bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Jadi bahasanya agak berpendidikan sedikit. Sekarang saya tanya, Roh Kudus ini ada berapa? Kok kamu tanya Roh Kudus ini ada berapa? Roh Kudus Ya, saya itu tidak pengen tahu. terbatas. Tidak terbatas. Oh, Roh Kudus tidak terbatas. Ya. Oke, jadi roh Bapa ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal di dalam diri Bapa. Nah, datang masuk kepada Yesus. Masuk ke rahim Bunda Maria. Ya, lahirlah Yesus, benar kan? Ya. Nah, jadi Roh Kudus ini masih ada lagi di dalam roh Bapa. Kan sudah saya bilang, kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Jangan di dalam pikiranmu Roh Kudus itu bisa dihitung. Nggak apa-apa, 1, 2, 3, 4. Ya. Dia maha kuasa, tak terpikirkan akal sehatmu, Kak Nora. Oke. Nis, coba kamu buka di sini. Di mana? Tunjukkan Kakak. Kalau Kakak murtad lah ini nanti. Iya, Lukas 22 nomor 69. Coba Lukas 22 nomor 69. Lukas 22. 69. Lukas 22, 69. Aku ngelek weh, momotku entah kemana nih. Gak bisa aku apa? Naikkan orang. Ya, coba baca dek. Ya, Lukas 22 ayat 69 ya. Ya. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang ngomong itu siapa? Yang ngomong itu siapa? Pasti Yesus. Karena di judul perikopnya itu Yesus di hadapan Mahkamah Agung. Oke, sekarang pertanyaan saya. Ya, pertanyaan saya. Kata sudah ini menunjukkan sudah terjadi atau akan terjadi? Sudah terjadi. Namanya sudah. Oke. Sekarang anak manusia mana yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa sementara Yesus masih ada di dunia? Gimana? Anak manusia mana yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa sementara Yesus saja masih di dunia? Oke. Inilah salah, dengar loh Kak Nora ya. Sebenarnya gini loh Kak Nora. Oke. Bisa nggak jangan ketawa dulu? Saya belum bernarasi nih loh. Iya, silakan deh. Colo jangan meracu deh, nanti kok kayak iblis. Saya belum bernarasi aja sudah ketawa-ketawa. Iya, nggak apa-apa. Silakan deh. Nanti dikira ada mereng-merengnya Kak. Ya, enggak, silakan. Silakan. Oke. Di ayat 69 itu kan di situ dikatakan mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Saya yakin dan percaya
ketika Kak Nora murtad dari kekristenan karena Kak Nora menganggap Yesus itu Saya duduk. bertanya, anak Dengar dulu. manusia yang Dengar dikatakan dulu. Yesus sudah duduk, ini siapa? Iya, dalam pikiran Kak Nora itu, dalam pemikiran Kak Nora itu Yesus itu duduk ada kursi, gitu ya? Iya, itu. Iya, sudah loh. Iya. Sementara kamu cerna dulu perkataan saya. Dengar. Kamu cerna. Saya Iya. dengar dulu, kamu Dengar cerna. dulu, Kak Saya Nora, mengatakan dengar. begini. Tunggu dulu. Oke. Saya tadi Oke. mengatakan begini. Yesus mengatakan anak manusia sudah duduk, berarti sudah Ya. terjadi. Nah, Ya. anak manusia ini merujuk kepada siapa? Kepada Yesus kan? Ya. Nah, sementara Yesus masih ada di dunia ketika dia ngomong. Pertanyaan saya, ini anak manusia yang mana yang sudah duduk ini? Sementara Yesus masih di dunia. Ya Yesus. Jadi ada berapa Yesus? Nah, itulah pemahamanmu yang sempit, Kak Nora. Makanya gini Kak Nora, dengar dulu Kak Nora. Makanya pantas saja Kak Nora murtad dari kekristenan. Karena dalam Iyalah, pikiran Kak ada dua Nora, Yesus. dengar dulu Kak Nora. Dalam pikiran Kak Nora itu di surga itu di tempat kerajaan Allah Bapa itu Yesus duduk. Saya tidak berapa tuh. Tadi saya Ya. tanya, anak manusia ini Yesus bukan? Iya, jelas. Yesus, ya terus Yesus ngomong, anak manusia sudah duduk, berarti sudah terjadi. Nah, anak manusia mana yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa? Iya. Sementara Yesus masih ada di dunia. Anak manusia Iya. mana itu? Ya, Iya, siapa itu? Makanya saya bilang pemahaman Kak Nora dalam Saya pikiran Kak tanya Nora, anak manusia mana? dengar dulu pemahaman Kak Nora. Yesus itu duduk di sana sementara dia masih di bumi kan gitu kan? Nah itu Ya. pemahaman yang sesat. Ya, Duduk siapa? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu artinya diberi kuasa. Paham? Terbukti. Iya, terbukti Yesus itu diberi kuasa. Loh, jelas Diberi kok. kuasa apa dia? Baca Matius 28 ayat 19. Silakan. Oke, kita baca Matius 28 ayat 19. Ayat 18. Matius 28 mana itu ya? Ayat 18. Ya. Yesus mendekati mereka. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Itu maksudnya duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bukan duduk. Pantas saja kamu dari kekristenan. Oke. Jadi yang duduk di sebelah kanan Bapa, anak manusia atau roh? Ya anak manusia itu. Manusia berupa manusia atau bukan? Ya Yesus kan sudah menjadi manusia. Artinya anak manusia itu diberi kuasa. Jadi Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, itu jasadnya manusia. Yes, Yesus naik ke sorga dengan jasadnya, dengan pribadinya sebagai manusia. Nah, waktu dia di bumi itu masih manusia juga. Loh, kok ditanya di bumi memang manusia? Nah, jadi anak manusia yang ikut jasadnya duduk di sebelah kanan Bapa dengan anak manusia yang masih di bumi, ini kira-kira ada berapa manusia? Nah, inilah Kak Nora tidak memahami arti kronologis dan kiasan. Itulah kesalahpahaman Kak Nora. Tidak mengerti Alkitab. Kan saya sudah bilang, itu kiasan, frasa yang menyatakan bahwa Yesus itulah pemegang kuasa ketika dia datang ke dalam dunia. Itu. Sudah jelas kok Yesus itu berkuasa di bumi dan di surga, terkemuka dunia dan akhirat dalam kitabmu. Ayo, apa? Apa? Terkemuka di mana? Terkemuka dunia dan akhirat kan Isa. Isa sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Ya kalau kami sebagai Tuhan menjadi manusia, kalau kalian menganggap Bukan yang kau kutip di dalam Al-Quran. Kami tidak pungkiri Nabi Isa alaihissalam terkemuka di dunia dan di akhirat. Pertanyaan saya,
Dia terkemuka sebagai Tuhan apa sebagai nabi? Ya itu kembali kepada masing-masing. Kau mengutip dalam Al-Quran kok. Kau mengutip dalam Al-Quran terkemukanya sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Jadi menurut Kak Nora, itu terkemuka dunia akhirat itu apa artinya? Nah, kau mau mendengar? Makanya mute. Iya, mute pun. Terkemuka di dunia dan di akhirat itu apa artinya? Sekarang Nabi Isa dituduh sebagai Tuhan oleh Bani Keresteng pemakan bebong. Ya, terserah. Sementara itu kan, Yesus itu kan ya iman sudah Kak sebentar dulu. Nora. Kamu kan bertanya, makanya diam. Oke. Makanya diam, ya kan? Nah, Iya. kalau kau katakan terkemuka, sekarang Nabi Isa atau kalian katakan adalah Jesus, itu kalian jadikan Tuhan oleh pemakan bebong. Sementara pengikutnya ya, yang disebut Hawariun itu mengimani bahwa Nabi Isa itu hanyalah seorang nabi diutus untuk Bani Israel. Yesus juga mengatakan kok, aku diutus hanya untuk domba yang sesat dari umatku Israel. Yesus sendiri mengatakan, hai Bani Israel, dengarkanlah hukum yang terutama itu, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus juga mengatakan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Amin. Fix, Yesus punya Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus punya Tuhan langit dan bumi. Bukan dia adalah Tuhan. Nah, kalau terkemuka di akhirat itu, diam dulu, terkemuka di akhirat itu apa? Tanda-tanda akhir zaman datangnya Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam itu dibuat turun oleh Allah itu sebagai apa? Sebagai seorang nabi utusan, bukan sebagai Tuhan. Dia untuk memeluruskan otak-otak kampret, sengklek kayak kalian ini yang menyembah dia menjadi Tuhan. Jangan emosi. Saya tidak emosi. Dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat. Sabar. Dengar dulu, sabar. Kok kalau tidak diam, tunjukkan. Tunjukkan Kak Nora itu berwawasan. Saya sudah kasih tahu. Punya etika berbicara. Oke, sekarang tunjukkan sama saya. Kalau Yesus menjanjikan, aku adalah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada yang bisa ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Tidak ada yang bisa ke Bapa tanpa melalui aku. Pertanyaan saya, apakah ke tempat Bapaknya itu diberikan kepada Bani Keresteng apa enggak? Jelas. Karena begitu kasih Allah, karena begitu besar kasih Mana Allah datanya? akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di situ, di mana untuk Keresteng? dunia. Di mana untuk Keresteng? Loh, di situ dunia. Berkata dunia. Di mana? Di mana untuk Keresteng? Saya tanya di mana untuk Keresteng? Di situ dunia. Berkata dunia. Di mana? Ya. Di mana untuk Keresteng? Di situ katanya dunia. Paham? Kamu Di tinggal di mana dunia untuk kan? Keresteng? Di mana? Di mana? Kak Nora tinggal di dunia kan? Saya tanya untuk Keresteng di mana? Oke. Sekarang pertanyaan saya berikut lagi begini. Apakah Apa Yesus itu? makan bebong sehingga kalian juga makan? Jelas. Yesus datang ke dunia, dia tunduk kepada hukum Yahudi. Hukum Jadi dia Taurat. makan bebong? Tidak. Dia makan babi? Tidak. Loh, terus kenapa kalian makan babi? Ya karena gini loh. Bisa itu dijelaskan dengan Alkitabiah. Gini, kenapa kami makan babi? Itu ya kan? Pertama, dengan matinya Yesus di kayu salib, dengan matinya Yesus di kayu salib, Yesus sudah menggenapi hukum Taurat itu. Yesus sudah menggenapi hukum Taurat itu. Artinya, hanya Yesus yang berhasil menjalankan hukum Taurat itu secara perfect, sempurna. Begitu. Jadi seperti kata surat Paulus, dengan matinya Kristus, maka Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu bukan lagi suatu bagaimana gitu yang mengikat, tetapi menjadi pedoman hidup. Gitu loh.
Bukan dibatalkan ya, tetapi digenapi. Jangan dipelintir, bukan dibatalkan, tetapi digenapi. Maksud digenapi itu apa? Maksud digenapi itu, ya Yesus yang menggenapinya. Apa arti genapi? Tercapai, terwujud, terjadi, mampu. Itu loh. Ya, ketawalah Kak Nora. Ketawalah. Memang itu kok arti yang digenapi. Pantas saja Kak Nora membohong. Karena dia tidak paham agama Kristen. Ampun aku ampun. Tapi nggak apa-apa. Yesus mengasihimu Kak Nora. Itu loh. Ampun. Jadi menurutmu orang yang melakukan hukum Taurat itu orang baik apa enggak? Ya pasti orang baik karena hukum Taurat itu hukum kasih, membentuk Oke. manusia itu menjadi yang baik. Oke, sekarang coba kau baca di dalam Galatia 3 nomor 10 sampai nomor 10 coba diulang dulu. Ya udah bacalah Galatia. Bacalah biar enggak kamu yang baca. Kalau saya baca nanti susah. Ya Aura udah. saya membaca Bible kau tuh lain gitu loh. Kepanasan gitu ya. Galatia, ya silakan, nggak apa-apa kepanasan. Galatia 3 nomor 10 coba dibaca. Baca aja dulu. Astaga, Tuhan Yesus ampuni aku. Yesus aja minta ampun. Oke, Galatia Ya. ayat 10. Iya. Mana itu? Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada terkutuk. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Nomor 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Yang 11-nya diulang deh. Yang 11-nya. Ayo coba. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Masalahnya di mana? Orang yang melakukan Masalahnya hukum gimana? Taurat, orang yang melakukan hukum Taurat di ayat 11-nya dikatakan apa? Dibenarkan atau tidak dibenarkan? Orang yang melakukan hukum Taurat dibenarkan. Coba baca lagi nomor 11-nya, Dek. Iya, masalahnya apa di situ? Baca lagi. Iya, baca lagi. Kau bilang katanya dibenarkan. Coba baca lagi. Iya, tetapi jangan dipotong. Maksudnya saya Ya paham. baca lagi. Kalian Ya mau baca. menggiring Ya baca. Enggak, Saya baca paham. lagi. Baca Kalian mau lagi. menggiring info Baca. Saya bilang baca. Baca lagi, Dek. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat sudah adalah jelas karena jangan dipotong. Ada Nomor 10-nya coba dibaca. Iya, nomor Ada 10-nya dari 10 lanjutannya. 11. Ya, oke. Ada. Nomor 10 11. Ya. Ada lanjutannya. Oke. Mulai dari nomor 10 sampai nomor 13 coba baca. Ada lanjutannya ayat 11 tadi. Iya, nomor 10 sampai 13. Silakan. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Udah? Orang Enggak, baca yang dulu benar- enggak nomor 10 sampai 13 coba yang baca. benar hidup oleh karena iman. Iman. Inilah Itu kata siapa? kata Paulus. Nah, kata Paulus yang melakukan hukum Taurat dibenarkan di hadapan Allah tidak? Benar. Coba baca lagi nomor 11-nya dari awal. Kenapa sih muter-muter? Iya, enggak baca dulu. Kau bilang katanya orang yang melakukan hukum Taurat dibenarkan di hadapan Allah. Coba baca. Ya di ayat 11-nya itu jangan dipotong sampai di situ. Iya benar, baca dulu. Dibenarkan oleh iman, jelas. Baca dulu nomor 11-nya dari awal. Ya sudah baca sendiri, kan tadi udah dibaca. Bang Maka, coba baca Bang Maka. Kalian kan suka pelintir ayat, jadi wajar. Galatia tadi ya. Galatia Pelintir 3 nomor 11.
pelintir ayat untuk kepentingan pribadi. Udahlah Kak Nora. Anak Tuhan Yesus gak bisa kamu sesatkan. Saya tidak perlu menyesatkan kamu, orang kamu aja udah sendiri tersesat kok. Loh. Galatia 3 nomor 11 sebentar mau dibacakan ini kitab kamu. Jangan sampai kamu yang kepanasan dengan kitab kamu. Enggak, saya nggak kepanasan. Justru kalian Ya yang makanya kepanasan. diam. Oke, Bang Maka coba dibaca. Ya, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Nah, yang menggantikan hukum Taurat itu dengan iman adalah Paulus. Nah, sementara hukum Taurat itu apa kata Yesus? Selagi dunia ini belum musnah, tidak satu iota titik pun hukum Taurat tidak berlaku. Berarti masih berlaku. Pertanyaan saya, yang menggantikan hukum Taurat dengan iman adalah Paulus. Siapakah yang mengikuti ajaran manusia? Di situ tidak ada menggantikan Paulus. Justru Paulus itu Coba kau baca sejalan- lagi nomor 11-nya. Tidak ada yang dibenarkan di hadapan Elohim yang melakukan hukum Taurat. Sebab hukum Taurat yang dibenarkan itu hanyalah yang melakukan karena sudah Yang diganti hidup. dengan iman. Yang hidup oleh Tidak iman. Yang hidup dengan iman. Tidak ada Yang diganti. menggantikan hukum Taurat dengan iman itu siapa? Yang menggantikan hukum Taurat dengan iman itu siapa? Paulus. Berarti kalian mengikuti Paulus apa mengikuti Yesus? Dengarkan Nora. Inilah pemahaman Yang kalian. nomor 10 Bang. Yang nomor Dengar 12 Bang. dulu. Coba nomor 12. Dengar Sebentar dulu. dulu. Nomor 12 Bang. Sabar dulu. Sabar. Nomor 12 Bang. Bang Maka. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa melakukannya akan hidup karenanya, bukan iman katanya. Nah, Dasar hukum Taurat bukan iman juga. Mereka menggantikan dengan iman, tetapi kata Paulus, dasar hukum Tauratnya bukan iman juga. Maju kena, mundur kena, baling-baling, beleng-beleng lah kalian di situ. Nyemplung Yang gitu. melakukan, yang 11 melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan. Hanya hidup dengan iman yang dibenarkan. Datang nomor 12-nya, dasar hukum Taurat itu juga bukan iman. itu kan pemahamanmu. Suka kalian loh. Baca lagi Bang, baca nomor 12-nya. Nomor 11 sampai 12 itu aja. 11 sampai Iya. 12. Dengarkan Nora. Diam dulu. Serah- Diam dulu perisai. Pemahamannya bukan begitu. Diam. Iya, diam dulu. Bang Maka 11 dengan 12, diam. Ya, yang Galatia 3:11 dan bahwa Ya, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Itu 12? jelas ya. Yang 12-nya. Apa? 12. Yang 12, Bentar. tetapi Ya. dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Itu udah jelas kan, bukan iman. Kan sudah jelas. Kan sudah Berarti jelas. sebenarnya dasar kalian itu iman atau hukum Taurat? Dengar dulu Kak Nora. Dengar dulu Kak Nora. Dengar. Bisa saya jelaskan ya. Dengar ya. Nah, gini. Dengar. Oke. Nah, kalian itu selalu pelintir ayat. Jadi kalian sesat berpikir. Paulus itu begini loh. Dengar dulu. Ayat. Dengar dulu. Ya kalau mau diskusi searah ya nggak apa-apa, biar saya turun, kan begitu. Coba Tadi kan udah sebentar, janji nomor, dua arah. nomor 13-nya Bang Maka. Bang Maka nomor 13. Ayo baca Bang Maka. Bentar, lagi Rod. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Nah, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab Iya. ada tertulis, amin. kutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Amin. Haleluya. Nah, pertanyaan Pujilah Tuhan sekarang Yesus. saya tanya Bang Maka. Yang dikutuk di situ ada berapa?
satu. Amin, puji Tuhan, haleluya. Ada 2. Coba baca dari pertama yang 13 ya. Yang 13, Kristus Ya, telah coba baca. menebus kita. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk Kita dari? hukum Taurat dengan Stop. jalan. Yang dikutuk di situ pertama siapa? Gak ada di situ tuh. Dikutuk Kristus pertama. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat dikutuk apa enggak? Dikutuk. Hukum berarti. hukum Taurat. Dikutuk. Hukum Taurat. Dikutuk. Itulah pemahaman kalian Hukum yang Tauratnya salah. dikutuk. Nah, Itulah Yesus pemahaman yang menebus salah. sebentar. Yesus menebus dosa manusia dengan jalan menjadi Ya Yesus memang menjadi kutuk. Masalahnya di mana? Itulah sebabnya saya bilang kalian itu ketawa karena ketidakpahaman. Jadi dulu. hukum Taurat dikutuk. Sebentar. Hukum Taurat dikutuk. Ngelek Kak Nora, ngelek. Alasan. Oh iya, Kanora ini ngelek, Kak. Kak Nora ngelek itulah terlalu banyak ketawa pulaknya. Halo Bang Faruk. Assalamualaikum Bang Faruk. Mau keroyokan Bang Faruk? Janganlah keroyokan Bang Faruk. Tuh Kak Nora itu udah ngelek dia, banyak ketawa. Dengar ya teman-teman, saudara-saudara sekalian, umat Kristen itu paham itu apa isi Galatia itu. Paulus itu tidak menghilangkan Taurat itu karena dia terkutuk Aduh, ini bagaimana nih jaringan saya nih? membenturkan kepala kalian ke dinding. Begitu. Menganggap Yesus itu berdosa. Padahal dalam kitab Kian, Yesus atau Isa itu tidak berdosa. Jadi jangan premium. Gitu loh. Bentar, saya naikkan ini ada yang satu. Oke. Martin Samuel. Mana Martin Samuel? Tunggu sebentar dulu. Perisai. Iya, Stephen. lanjut Kak Nora. Oke. Assalamualaikum Ito. Waalaikumsalam. Aku senang kali membahas hukum Taurat dikutuk. Ya, silakan. Oke, sebentar dulu ya. Saya Martin. Halo Martin. Bisa. Kau sebenarnya open cam lah kau perisai. Udah bisa yang open cam. Aku buka baju, Ya, panas di tempatku. Pakailah bajumu, banyak aja cita kau. Gak ada pun yang di sini mendor-dor kau. Bukalah. Panas. Ya Martin. Udahlah gini aja. Ya silakan Ito. Aku capek we. Iya. Ya minum dulu Kak Nora. Gimana perisai? Silakan Apanya? perisai. Apanya di mana Bang? Iya. Bagaimana pemahamanmu tentang Galatia 3 nomor 13 tadi? Oke. Ya, pemahaman orang Kristen itu begini ya, di Galatia 3 ayat 13 itu jelas berkata, nah, Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, di ayat 14-nya, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Jadi pemahamannya itu di Galatia ayat 13 itu begini, kalau kita merujuk ke perjanjian lama, sudah khususnya hukum Musa, Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, gitu ya. Nah, di dalam kitab Taurat Musa, di situ jelas, mata ganti mata, hidung ganti hidung, tangan ganti tangan, itu ya. Nah, biar lebih lengkap,
Bisa dibaca dalam Alkitab. Nah, dalam hukum Musa, Taurat, di situ tegas. Dalam artian siapa yang melakukan dosa, dia harus dihukum. Siapa yang melakukan dosa, dia harus hukum. Itu jelas. Itu jelas. Itu terbukti ketika ada perempuan dalam zaman Yesus, dia ketahuan berzina. Nah, ketahuan berzina. Lalu apa kata orang oleh ahli-ahli Farisi dan hukum Taurat? Yesus, perempuan ini kedapatan berzina. Menurut hukum Musa, dia harus dirajam, dilempari batu, begitu. Nah, artinya di situ jelas hukum Taurat itu tegas, jangan dipotong tidak, kalimatnya, Prisai. Iya, apa Ayatnya yang jangan dipotong? dipotong. Iya, apa itu Setelah itu kan dipotong? Yesus berkata nih, siapa di antara kamu tidak berdosa, silakan lempari dia, gitu kan? Yes, betul. Oke, sekarang saya tanya, apakah Yesus pada saat itu ikut melempar? Tidak. Berarti Yesus berdosa ya? Gimana? Kenapa kamu bilang berdosa? Loh. Simak kalimat perkataan Yesus. Hmm. Siapa di antara kamu tidak berdosa, lempari wanita itu. Kan gitu. Bagi mereka yang merasa tidak punya dosa, lemparin dia. Tapi orang-orang tidak melempar karena orang-orang menganggap dirinya berdosa. Sekarang saya tanya Yesus, ketika Yesus berkata demikian, apakah Yesus ikut melempar? Tidak. Berarti dia berdosa kan? Dari mana kamu bilang berdosa? Dengar dulu Bang Faruk. Sementara di kitabmu Isa itu tanpa dosa. Jangan dulu please. kau menamakan Isa. Jangan framing. Kok Jangan framing? Ini perkataan dia loh, ini saya kasih ya. Iya. Jangan framing. Seolah-olah kamu menggiring opini bahwa Yesus itu berdosa. Sementara kitabmu pun mengatakan Isa itu tidak ada dosa. Udahlah Bang Faruk, nggak bisa kau menyesatkan anak Tuhan Yesus. Nah, ini ya. Kita buka dalam Yohanes 8 ya. Iya, buka Bang Faruk. Mudah-mudahan dapat pencerahan. Nih. Kita buka ya. Sebentar, aku mau bacain Matius 22 ayat 40 ini. Nanti dulu Lukena ya. Nih. Nomor 7. Nah. Matius berapa Bang Faruk? Matius 8 nomor 7. Coba buka. Oke, Matius 8 nomor 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Sekarang saya tanya, setelah berkata begitu, apakah Yesus melempari perempuan itu dengan batu? Kesaksian Alkitab tidak. Tidak kan? Berarti berdasarkan pernyataan Yesus sendiri dia berdosa. Karena dia tidak menjadi orang pertama yang melemparkan perempuan itu dengan batu. Coba tunjukkan kepada saya apa dosa Yesus. Loh, nanti nggak enak nggak mampu. Benar mau saya tunjukkan. Tunjukkan kepada saya apa dosa Yesus. Saya siap meninggalkan satu. Bukan Matius 21 kepada nomor 1 sampai saya 10. dosa Yesus, saya meninggalkan kekristenan. nggak mampu. Ya. Kamu yang minta ya saya tunjukkan. Nggak mampu. Nih saya bacakan. Dengar Bang Faruk. Yang pertama, nih dosa yang pertama. Pada waktu Yesus dan kami para muridnya sudah dekat Yerusalem, kami tiba di desa Betfage yang berada di kaki Bukit Zaitun. Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya berjalan lebih dahulu. Dengan berpesan kepada mereka, pergilah ke desa di depan itu. Begitu kalian masuk, kalian akan melihat seekor keledai betina terikat bersama dengan anaknya. Lepaskanlah keduanya dan bawalah kepadaku. Sekarang saya tanya, di dalam kitab Keluaran di dalam kitab Keluaran 24 dinyatakan, di bagian dari hukum Taurat dilarang mencuri. Ketika seseorang mengambil sesuatu yang bukan miliknya, bukankah itu mencuri? Bukankah itu mencuri?
Berarti kalian framing ya. No Mencari-cari framing. kesalahan Yesus. Framing, Saya tanya, mencari-cari ketika- kesalahan Yesus. Dengar Bang Faruk. Seseorang Dengar, Bang Faruk. Dengar. mengambil sesuatu yang bukan miliknya. gantianlah. Iya, iya, Perisai. oke lanjut. Saya tanya sama Bang Perisai, ketika seseorang mengambil sesuatu yang bukan miliknya, bukankah itu mencuri? Ya mencurinya di mana? Mencurinya di mana? Saya tanya, ini perbuatannya. Perbuatannya ini, ketika ada seseorang yang mengambil sesuatu yang bukan milik dia, bukankah itu perbuatan mencuri? Oke, kita anggap saja itu pemahaman kalian. Udah? Mencuri bukan? Dengar, kita anggap saja itu pemahaman kalian. Saya Mencuri kembalikan bukan? lagi. Saya kembalikan lagi. Jangan pertanyaan dijawab dengan pertanyaan, Dinda. Dengar, kalian ini Jangan, suka nggak gitu diskusi. framing, Gaya diskusi nggak gitu. playing Bukan fiktif. framing. Dengar, Bukan framing. dengar dulu Bang Faruk. Perisai, saya tanyakan, Dengar dulu, Bang Faruk. ketika seseorang mengambil sesuatu yang bukan miliknya, bukankah itu pencuri? Perisai? Deh, jangan di mute. Ini namanya Ya nggak silakan dijawab. Ah. Mencuri atau tidak perbuatan itu? Itu kan menurutmu, itu nggak mencuri. Loh, saya tanya mencuri atau tidak? Saya tidak kemukakan menurut saya. Menurutmu Oke. mencuri nggak itu? Oke. Di Alkitab ada nggak dijelaskan yang punya keledai itu marah-marah? Yang saya tanyakan, ketika Di Alkitab seseorang- ada nggak? Di Alkitab ada nggak yang punya keledai itu marah-marah kepada Yesus dan Saya belum ke murid-muridnya? Bibelmu loh Perisai. Saya belum ke Bibel. Loh, Saya belum ke Bibel. Saya masih mengkaji perbuatan berdasarkan pemahamanmu. Ketika seseorang mengambil sesuatu yang bukan miliknya, bukankah itu mencuri? mencurinya di mana? Coba dulu, mencurinya di mana? Coba tunjukkan kepada saya mencurinya di mana? Ini pemahaman umum ini loh. Ketika ada seseorang mengambil sesuatu yang bukan miliknya, bukankah itu mencuri? Itulah kalian pemahaman kalian. Makanya saya dari tadi ketawa. Takut kau. Dengar. Takut kau gitu Dengar loh. ini Bang Faruk. Ketika Perisai kalian dengar, aku tidak Dengar. membahas Yesus loh. Aku Iya, nggak dengar bahas dulu. Yesus. dengar dulu, dengar baik-baik ya, dengar baik. Bagaimana? Gimana? Coba. Dengar Gimana? baik-baik. Ketika kalian menfitnah Yesus, mencurilah, inilah, itulah. Saya tidak fitnah Yesus. Saya nggak Dengar. bicarakan Yesus loh, Perisai. Jadi gini loh. Saya tidak berbicara tentang Yesus. Yang Dengar, kamu Perisai. ceritakan itu cerita Alkitab. Tidak ada. Saya tidak ada mengatakan Bible. Ini pemahaman umum. Kan saya bilang, ini pemahaman umum. Iya pemahaman Ketika umum ada yang orang- kalian giring opini. Tidak menggiring. Saya bertanya kamu. Udah deh Bang Faruk. Kamu nggak bisa menyesatkan pemahaman Kristen dengan pemahamanmu. Saya tidak mau menyesatkan kamu. Cuma saya mau membuktikan kepada penonton. Ketika jadi Kristen harus tidak berakal. Ketika Siapa jadi bilang? Kristen harus tidak berakal. Kenapa? Siapa bilang? Pertanyaan umum seperti ini aja kok nggak bisa gunakan akalmu untuk menjawab. Saya nggak bicarakan Yesus loh. Saya nggak bicarakan Bible. Iya, tetapi Yang saya tetapi- bicarakan ini pemahaman umum. Tapi Pemahaman umum. Ketika tapi- ada seseorang, kalau kau memang berakal, jawab ini. Kalau Tapi memang kamu konteks- berakal, jawab pertanyaan saya. Tapi Ketika ada konteks- seseorang yang mengambil milik orang lain yang bukan miliknya, bukankah itu perbuatan mencuri? Iya. Kenapa? Nah, sekarang saya tanya, ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya Akan untuk mengambil keledai, framing. takut nggak? Takut. Bukan. Takut. Makanya saya Jadi- bilang kalian itu framing. Oh, framing. Sekarang nggak- saya tanya, kalian itu keledai nggak yang bisa diambil sama menyesatkan. Yesus, keledai yang diambil sama Yesus milik Yesus atau bukan? Ya, Yesus kan pencipta, suka-suka dialah dengan Saya ciptaannya. tidak tanya pencipta milik Yesus atau bukan. Yesus pencipta, jadi suka-sukanya kepada ciptaannya. Sayang, di mana datanya Yesus menyatakan dirinya pencipta? Ya, dia firman. Yang saya tanyakan di Dia mana datanya firman, Yesus Bang menyatakan dirinya Faruk. pencipta? Dia berkuasa Di mana atas Yesus? ciptaannya. Dia Di berkuasa mana atas Yesus menyatakan ciptaannya. dirinya adalah firman? Di mana? Di mana?
Di mana Yesus menyatakan dirinya adalah firman. Bedakan antara data dengan mimpi dan angan-angan. Yang kau sampaikan ini mimpi dan angan-angan. Itu data bukan mimpi, kamu aja yang Di bermimpi. mana makanya kalau memang data, di mana Yesus menyatakan dirinya adalah firman, di mana datanya? Oke. Baca Yohanes 1 ayat 14. Silakan baca. Baca Bang Maka. Firman itu telah menjadi manusia. Oke, di situ tertulis firman itu telah menjadi manusia atau Yesus itu yang telah jadi manusia? Ya, firman itu menjadi manusia Yesus. Ya, di mana? Di situ tertulis manusia atau Yesus? Coba. Yesus itu, dengar dulu. Kamu gak bisa kau baca. Dengar dulu. Yesus itu datang ke dunia sebagai apa? Saya nggak tanya dia datang ke dunia sebagai Yesus sebagai itu apa. Yesus datang ke dunia sebagai apa? 2 Yohanes 1 nomor 7, dia datang ke dunia ini sebagai manusia. Ya sudah, berarti menceritakan Yesus. Loh, apakah Aja kok cuman Yesus manusia di atas bumi ini? Apakah ada manusia lain yang berasal dari firman? Yesus berkata. Oke, kita kaji. Dengar Baca dulu. Yohanes 1 nomor 13. Dengar dulu Bang Baca Faruk. Yohanes 1 nomor 13. Dengar dulu Bang Faruk. Yohanes 1 nomor 13. Dia yang dikandung tidak berasal dari daging dan darah. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Sekarang saya tanya, Yesus itu berdaging dan berdarah enggak? Jelas, karena dia masuk Berarti ke dalam. bukan dia. Yohanes 1:14 itu bukan dia. Karena dalam Yohanes 1 nomor 13 dikatakan, yang dikandung tidak dari daging dan darah. Tidak dari daging dan darah. Yesus Iya. berdaging dan berdarah. Berarti Yohanes 1 nomor 14 tidak berbicara tentang Yesus. Dengar dulu Bang Faruk, itulah pemahaman kalian yang sesat berpikir. Yang dimaksud yang dikandung dari daging dan darah itu adalah. Bukan dari daging dan darah. Dengar dulu. Yang Kau dimaksud isinya, bukan dari Enggak. daging dan darah isinya. Iya, yang dimaksud dari daging dan darah itu, biar paham kalian. Bukan wahai saudara. dari daging dan darah. Iya, paham. Tetapi makna dari daging dan darah itu bukan berarti gini loh. Yang dimaksud dengan daging dan darah itu Yesus itu bukan hasil dari hubungan suami istri, laki-laki dan perempuan. Paham? Atas disiplin ilmu apa yang kau gunakan menafsirkan ayat itu seperti itu? Disiplin ilmu apa? Loh, dalam kitabmu Yesus itu Disiplin ilmu apa? Saya tidak mau tidak menyamakan Yesus dengan Isa, enggak. Iya. Disiplin ilmu apa? A. Congormologi atau B. Cocotmologi? Alkitab yang berkata begitu. Yesus itu tidak dikandung. Di situ Yesus tertuliskan? itu tidak dikandung dari darah dan daging. Di Artinya mana tidak. tertulis di situ? Yesus tidak dikandung oleh darah dan daging. Di mana tertulisnya? Oke, saya kasih. Kalau kau Yang Bang Faruk, tahu pun bahasa Indonesia nggak bisa kau Oke. paham. Aduh. kalau Bang Faruk ini pasti nanti malam tunjukkanlah siapa kau Yesus. Kau bilang kayak gitu nanti. Kau kelempar pakai sendal. Muncul di depan aku kelempar pakai sendal. Kau percaya? Oke, ini dengar ya Bang Mana? Faruk ya. Dengar. Kenapa saya bilang Yesus itu bukan dari hasil laki-laki dan perempuan, bukan dari benih laki-laki dan perempuan. Oke? Di Saya nggak Lukas. tanya itu Prisa. Ya Dengar Allah, dulu ampun. makanya. Saya nggak tanya itu, ngapain ku dengarkan? Kau jawab pertanyaan yang nggak ku tanyakan. Aku Iya. nggak ada tanya itu. Kau kasih jawaban itu lucu. Iya tadi kau. pernyataanmu apa? Bang Faruk. Di mana datanya tertuliskan bahwasanya Yesus tidak dikandung dari daging dan darah? Di mana datanya? Ya ini. Ya di mana datanya, silakan. Jadi maksud di situ Yesus tidak dikandung darah Saya dan nggak tanya maksud. Data Dengar. tertulis dalam Bibelmu. Astaga. Dia tidak dikandung dengan dari daging dan darah. Paham Di nggak? mana tertulisnya? Paham nggak daging dan darah itu maksudnya apa? Saya nggak tanya maksud lo. Tadi kan Iya. kamu bilang. Iya, daging dengar dan darah dulu. itu maksudnya persetubuhan kan? Dengar. Iya. Iya. Sudah. Di mana Jadi- datanya? jadi- Yesus itu dikatakan tidak dikandung dari daging dan darah. Ya ini saya Mana, makasih. Silakan. Dari tadi nggak ngerti. Ya Tuhan Yesus ampuni aku. Oke, ini ya.
Mana tuh tadi? Tuh kan, gara-gara inilah tadi. Nah ini. Mana lah jadi Kristen ini? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Udah? Di mana di situ Dengar tertulis Yesus dulu. tidak dikandung dari daging darah? Itu kan dikandung kan? Dengar Ternyata dulu. kau beridaka dikandung. Makanya Gimana pahami. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lalu kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu bisa terjadi sementara aku belum bersuami? Sudah pahami kalimat ini? Bagaimana hal itu akan terjadi sementara aku belum bersuami? Sudah. Jadi ayat ini menghempaskan pernyataan kalian mengatakan bahwa Yesus itu tidak dikandung dari darah dan daging gitu. Jelas Yesus tidak berasal dari darah dan daging. Jangan ditafsirkan dulu lah. Di ayat Loh, sebelumnya kan itu dikatakan. sudah jelas. Tunggu dulu kan. Perkataan Maria itu sudah jelas. Bagaimana hal itu akan bisa terjadi sementara Di aku belum situ bersuami? malaikat mengatakan, denger loh, di situ malaikat mengatakan kan, engkau akan mengandung, betul? Iya. Dalam Yohanes 1 nomor 13 katanya dia tidak dikandung, betul? Siapa bilang? Baca Yohanes 1:13, makanya kau masih Kristen. Tidak. Karena kau nggak tahu Bibelmu. Tidak Yohanes 1:13. Dengar dulu Bang dikatakan Faruk. Dia tidak dikandung. Sementara data yang kau berikan tadi dia dikandung. Yesus Makanya- itu dikandung. makanya Yohanes gini. 1:13 manusia itu tidak dikandung. Berarti Yohanes 1:14 itu bukan Yesus. Cemananya kau. Dengar Bang Faruk, bisa saya jelaskan? Nggak usah kau jelaskan, saya tanyakan Ya. sekarang. Yohanes 1 Buat nomor a- 13. buat apa Yohanes saya 1:13, buat apa dia saya dikandung menjawab? atau tidak dikandung? Iya, Yesus Dalam tidak. Yohanes 1:13. Makanya saya Tunggu dulu. paham. Dengar dulu. Tunggu Dengar dulu Bang nanti Faruk. kau ngarangnya, Kita bagi data dulu, nanti kau ngarangnya. Oke. Oke, Yohanes lanjut. 1:13 tertulisnya ia dikandung atau tidak dikandung. Dikandung apa dulu ini sekarang maksudmu? Di dalam Yohanes Yohanes Ito, 1:13. Ito, kamu jadi momot ya. Sebentar aku ada telepon. Oke. Oke. Aku mute lagi. Di dalam Yohanes 1:13 tertulisnya ia dikandung atau tidak dikandung. Meninggal kan? Meninggal. Aku kasih kau datanya. Nih. Yohanes Makanya saya 1 bilang. berapa? Nih. Coba. Ini. Makanya kalian masih Kristen. Kalian nggak tahu Bibel kalian. Enggak. Kalau kalian tahu Enggak. Bibel kalian, Bukan. nggak mungkin kalian jadi Kristen. Bukan Bang Faruk yang tidak memahami arti dikandung darah dan daging. Dikandung darah dan daging aja nggak paham Bang Faruk. Astaga. Ini Nggak paham. datanya nih. Iya, masalahnya di mana? Orang-orang yang tidak dikandung atau bukan diperanakan dari darah dan daging. Di sini tertulis dia yang tidak diperanakan. Yang diperanakan bukan dari daging dan darah. Iya. Iya, sekarang saya tanya. Di dalam kitab Matius yang kau baca tadi, Yesusnya dikandung nggak? Oke. Saya tanya kembali pertanyaan Loh kok pertanyaan balik sih? Dengar dalam, dulu. Dalam kitab Dengar Matius dulu. yang kau baca tadi, Dengar dulu biar Yesusnya kita dikandung sepakat. bukan? Biar sepakat kita. Sepakat. Dengar dulu. Di dalam Matius Dengar 1 yang kau dulu. baca tadi, Dengar dia dulu. dikandung atau tidak? Dengar dulu biar sepakat kita ya. Jawab Oke. dulu. Aku nggak mau sepakat denganmu. Aku nggak mau sepakat dengan orang kafir. Oke. Dalam Matius 1 tadi dibacakan, dia dikandung atau tidak dikandung? Oke. Menurut kamu dikandung darah dan daging itu Kok apa? menurut aku tinggal kau baca tertulis loh. Menurut Dalam kamu Matius dikandung 1 yang kau baca menurut dikandung kamu atau tidak dikandung dikandung? darah dan daging itu apa maksudnya? Aku nggak begini, dengar perisai Iya, bentar karena ya. kamu dengar tidak ya. Saya tidak akan meminta kau untuk menafsirkan.
Karena kau tidak punya kapasitas untuk menafsirkan. Itu pertama. Nah, kamu nggak paham. Dengar dulu Dinda, dengar dulu. Edukasi sama klien-klien Kristen ini. Yang kedua, Perlu diajarin, kalian nggak itu usah. dengar dulu. Kok jadi kemasukan kau? Diam dulu. Nggak usah, kami lebih paham kitab kami. Kok jadi kayak gini kemasukan kau? Gak kooperatif gini. Kok jadi gak kooperatif gini? Kok jadi kemasukan? Diam dulu ya. Yang Dulu, kedua, Bang Faruk. Dengar dulu, Bang Faruk. Dengar dulu, Bang. Kitab kalian itu dalam bentuk bahasa Indonesia. Bahasa kitab yang dalam bentuk bahasa Indonesia Dengar dulu. sudah ditafsirkan sama LAI. Kitab yang sudah ditafsirkan, kalian tafsirkan lagi sesuai dengan hawa nafsu kalian. Ya, Yohanes 1:14. Kalau dalam pemahaman gramatikal bahasa Arab, dalam gramatikal bahasa Arab, jika satu kata isim ditinjau dari jenisnya, di situ isim muannas, isim yang berbicara tentang perempuan, bukan laki-laki, kan gitu, bukan isim muzakkar. Sementara kalau kau buka dalam sabda kitabnya, di situ bukan perihal tentang laki-laki. Manusia di situ, kata manusia di situ atau kata daging di situ tidak mengarah kepada laki-laki. Sementara di dalam Lukas 1 nomor 31, Yesus itu laki-laki. Yohanes 1:14 tak berbicara tentang Yesus, tapi berbicara tentang siapa? Berbicara tentang sosok yang lain. Inilah lemahnya kekristenan. Makanya kekristenan itu semakin hari, semakin tahun mengalami penyusutan terhadap umatnya. Diam dulu Dinda. Mengalami penyusutan. Karena apa? Karena ketika Kristen berbicara tentang kekristenan, mereka mengikuti hawa nafsunya, tidak berdasarkan ilmunya. Suka-suka kepala kalian aja menafsirkan isi Bible kalian. Tapi kalian bilang kami yang menafsirkan. Kami cuma membaca berdasarkan literletnya saja. Kami baca literal tidak menafsirkan. Ini kamu tidak punya kapasitas, tidak mengerti original teksnya, tapi berupaya menafsirkan. Yang keempat, ketika Kristen diberikan nasihat yang baik atas dirinya, hasilnya kayak gini, kerasukan. Gak ada yang lucu, dia ketawa. Bibelnya dibacakan, dia tertawa. Bibelnya disebarkan kepada dia ketawa. Makanya gak ada lagi orang yang tertarik terhadap kekristenan. Ketawa kan? Gini tau nih. Itu buktinya. Nah, ketawa kan? Ini buktinya menjadi Kristen gak perlu pakai akal. Gitu loh. Gak ada yang lucu, dia ketawa loh. Dan dia naik kemari mewakili kekristenan begitu. Dengar Bang Faruk. Bisa ya. Udahlah, ngapain kita diskusi sama orang gak berakal? Pakai ilmu lah. Masa dibacakan Bibelnya ketawa? Gimana sih dibacakan Bibelnya ketawa? Diberikan narasi ketawa. Kalau lucu nggak apa-apa kok ketawa. Kita berbicara tentang Yesus kok ketawa. Itu pelecehan terhadap diri Yesus. Gitu loh. Jangan jadikan forum ini, jangan hilangkan marwah forum ini dengan tawamu yang nggak berguna, yang menunjukkan ketidakberadaan akalmu. Kalau tadi ada yang lucu nggak apa-apa kok ketawa. Ini nggak ada yang lucu kok ketawa. Begitu loh. Silakan buat adik-adik Kristen lagi yang mau naik silakan. Oke, tapi sebelum ada Kristen yang naik, izin Bang Faruk iklan dulu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mengenal Bang Faruk, izinkan Bang Faruk berdagang dulu ya teman-teman ya. Mengadu nasib di sini. Bang Faruk, teman-teman izin kok ya. Jualan dulu aku ya. Saya jualan dulu teman-teman yang mau mendukung programnya Bang Faruk, mendukung Bang Faruk ya, channel Bang Faruk ataupun kegiatan saya online maupun offline. Enggak, lanjut aja itu, enggak apa-apa. Iya, aku jualan. Mau jualan kan? Enggak. Iya. Yang karpet itu udah laku, yang karpet. Belum laku, dikerjain Bang itu aku. Astagfirullahaladzim. Yaudah aku promosikan sekalian karpetmu. Ini kan lumayan 1,9K penontonnya itu. Oh salah, Lanjut. Oke, gini teman-teman ya, saya menjual madu teman-teman ya, dimana nanti keuntungan ini kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan di pondok tahfiz kita ya, jadi tempat wadah belajarnya para mu'alaf. Di situ ada 2 orang mu'alaf yang sedang belajar teman-teman ya.
Ada 2 orang mualaf sedang belajar, semua akomodasinya kita biayai dari makannya, minumnya dan yang lainnya sampai dengan honor gurunya. Bang Faruk juga punya taman pendalaman Al-Qur'an, di situ di mana ada beberapa anak yang belajar dan juga para imam yang belajar, ada belajar tahsin Quran, tajwid, tadabbur, nahwu shorof, ya, dan juga tilawah Quran di situ teman-teman, bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Di mana semua honor dari para guru itu ditanggung oleh dicukupi oleh Komal Bang Faruk ini teman-teman. Melalui apa saya dagang teman-teman? Saya jual madu harganya 102.000 per botol. Ya, 102.000 per botol, beratnya itu 350 mili. Ya, yang kedua saya jual parfum teman-teman, parfum premium dengan merek Consili 30. Ya, saya jual 120.000 per botol, ongkir dibayar di tempat. Ya, keuntungan dari penjualan ini insya Allah akan kita gunakan untuk mencukupi honor para guru dan juga kebutuhan para santri maupun orang-orang yang belajar di pondok tapis kita. Ya, para mualaf yang belajar di pondok tapis kita. Yang ketiga, fungsi kegunaan dari sebagian dari keuntungan ini akan kita gunakan untuk urusan kita perjuangan kita secara offline, ya. Contoh seperti ada saudara-saudara muslim kita di daerah Medan, ada keluarganya yang mau dimurtadkan oleh misionaris. Ya, kita bersedia dipanggil ke rumahnya untuk membuka dialog kepada saudaranya yang hendak murtad. Dan itu sudah kita jalankan teman-teman ya. Ada barisan 3 sampai 4 orang satu keluarga di Medan. Ketika ada keluarganya hendak murtad dengan berbagai macam alasan, Bang Faruk ditelepon dan saya buka dialog kepada saudara muslim kita yang mau murtad itu tadi. Alhamdulillah, ya, mereka tidak jadi murtad, ya, malahan alhamdulillah semakin kuat dengan iman dan Islamnya. Bahkan ada satu hal yang paling miris teman-teman, kejadian yang miris. Ada satu orang muslimah kita, seorang anak gadis, dia katanya mau murtad, berarti dia mau murtad, ya. Keluarganya itu menghubungi Mualaf Center Indonesia memperkenalkan Bang Faruk kepada keluarganya telepon saya, nyuruh saya pergi ke rumahnya, saya datang ke rumahnya meskipun jauh dari tempat saya, komunikasi di sana, kan gitu, terjadi perdebatan agak sengit di situ, dan akhirnya ternyata teman-teman dia dihamilin sama Oten, makanya mau murtad. Nah, karena dia sudah mengaku kondisi dia, saya bilang sama dia sebelum saya pulang, saya bilang, dengarkan saya bilang, seandainya saat ini kau murtad dan kau mati dalam kondisi murtad, keluar dari Islam, setelah saya paparkan isi Bible kepadamu, apakah setelah mati kau akan masuk surga atau masuk neraka? Dia bilang, masuk neraka. Berarti ketika kau keluar dari iman dan Islam bukan karena kesalahan dari Islam, tetapi kau mengikuti hawa nafsumu karena kau berhubungan dengan laki-laki itu. Iya, kata dia. Jadi gimana? Kau tetap mau murtad atau memeluk Islam? Dia menangis teman-teman, dia katakan, aku akan besarkan anakku ini dan tetap berada di dalam iman dan Islam. Tak mungkin aku murtad. Nah, tidak jadi dia murtad teman-teman ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan seperti itu kita butuh dana teman-teman, dan saya tidak mengemis di sini. Saya tidak mengemis dan saya tidak minta donasi, tapi saya berjualan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita, tujuh pintu rezeki itu adalah berdagang. Maka Bang Faruk berdagang, saya pakai modal, saya pakai usaha di sini, gitu loh. Jadi akadnya kita dagang, adapun keuntungannya saya gunakan untuk di sana, supaya semakin berkah harta kita teman-teman. Dan saya tidak jual kepada teman-teman Kristen ya. Saya nggak jual sama teman-teman Kristen, madu maupun parfum. Saya jual hanya untuk saudara-saudara Muslim saja, karena saya mau cari berkah, bukan cari jumlah. Kalau saya cari jumlah, saya akan jualan di pasar. Tapi saya cari keberkahannya. Kenapa cari berkah Bang Faruk? Apa yang didapatkan ini mau dimasukkan ke mulut orang-orang penghafal Quran. Apa yang didapatkan dari perdagangan ini adalah mau dimasukkan ke mulut orang-orang soleh. Jangan sampai nanti masuk sesuatu yang haram dalam perut mereka. Dan saya yakin dan percaya keberkahan itu hanya ada dalam harta saudara Muslim kita. Ya, tidak ada dari harta orang di luar dari itu. Jadi bagaimana cara mesannya Bang Faruk? Oke, teman-teman boleh WA Bang Faruk dari nomor WA saya. Disimpan teman-teman, dicatat nomor WA saya di 0852 terus 9751 terus belok kiri 9456, atau boleh di DM saya di akun ini. Oke, Winter, selamat bergabung Winter. Bisa Bang, insya Allah bisa, kirim ke Malaysia pun bisa insya Allah. Winter, selamat siang. Aduh, kok udah kayak gini suaranya gak serius nih. Islam Kristen. Selamat siang. Oh, Ya, zaman Islam sekarang Kristen. malu Pak jadi Islam. Saya sudah tinggalkan itu Islam. Wah, lebih malu punya Tuhan gak bercelana Pak. Lebih malu lagi tuh Pak. Jangan Malulah mengikut nabi palsu. Saya pastikan nabimu tidak pernah. Benar dulu. Jangan kerasukan, kau tenang dulu. Tenang. Kita
kita mulai. Tenang dulu. Yesus aja nggak pernah mengatakan Nabi Muhammad SAW itu nabi palsu. Yesus tak pernah mengatakan Nabi Muhammad SAW itu nabi palsu. Bagaimana bisa kau katakan kau pengikut Yesus, tapi kau berkata-kata perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh Yesus? Jangan kerasukan. Jangan kerasukan dulu. Jangan kerasukan dulu, hei. Jangan kerasukan dulu. Nabi palsu. Dinda, jangan kerasukan dulu. Tenang dulu dirimu. Tenangkan dirinya. Tenangkan dirinya, kondisikan roh kudusnya. Tenangkan roh kudusnya, tenangkan roh kudusnya. Dinda. Saya mau. Dinda, kerasukan kan? Kerasukan. Kalian jangan berkata-kata di mana perkataan itu tidak pernah dikatakan oleh Yesus. Lidahku yang jadi taruhannya Yesus tak pernah menghujat Nabi Muhammad SAW. Yesus itu tidak pernah mengusir orang-orang yang berseru Tuhanku adalah Allah, Tuhan Allahku Esa. Tuhanku Esa nggak pernah diusir Yesus. Yesus nggak pernah mengusir orang-orang yang sujud pada Tuhannya. Yesus tidak pernah mengusir dan mengatakan pembuat kejahatan ketika orang berpuasa atas perintah Tuhannya. Yesus tidak pernah mengusir dan menghujat orang-orang yang bersunat. Tapi berdasarkan Matius 7 nomor 22-23, yang diusir oleh Yesus, dikatakan pembuat kejahatan, disangkal oleh Yesus, yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus, ngusir setan dengan nama Yesus. Siapa yang melakukan semua itu? Karistin. Bahkan dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus mewasiatkan kepada murid-muridnya, menubuatkan, waspadalah terhadap Kristen yang datang menemui kalian atau penyesat yang menemui kalian, di mana mereka akan datang menggunakan namaku, memakai namaku, kata Yesus. Kapan Nabi kami Nabi Muhammad SAW datang memakai nama Yesus? Tidak pernah. Yang datang memakai nama Yesus adalah yang menerbitkan atau yang mendeklarasikan Kristen, Paulus dalam di Antioquia dalam Kafir 11 nomor 26. Pauluslah yang datang memakai nama Yesus. Pauluslah yang datang mengaku-ngaku ketemu Yesus. Maka berdasarkan Lukas 21 nomor 8, si penyesat itu siapa? Karistin. Matius 7 nomor 15. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang menghampiri kamu, yang menyamar sebagai domba. Siapa yang menyamar sebagai domba atau sebagai umatnya dari Bani Yakub? Karistin. Kami bukan Bani Yakub. Domba di situ mengarah kepada siapa? Bani Yakub. Ulangan 44 nomor 4. Kami bukan Bani Yakub, kami Bani Ismail. Gitu loh. Siapa yang mengklaim dirinya adalah Bani Yakub? Bani Yakub rohani? Karistin. Berarti siapa sih penyesat dan pengajar-pengajar palsu dan nabi-nabi palsu? Pikir sendiri, begitu loh Ten. Bicara pakai data, jangan pakai kebencian. Kalian bicara pakai apa kebencian? Yang penting nabi palsu, yang penting dia nabi palsu. Mana datanya? Mana datanya? Singkirkan dulu kebencianmu. Kami tidak ingin mendengarkan kebencian, tapi kami ingin mendengarkan edukasi, ilmu yang kami dengarkan di sini, bukan kebencian. Kalau kau mau menyampaikan kebencianmu, lemparkan kepada kebencianmu. Untuk apa kami dengarkan kebencianmu? Begitu teman-teman. Ini kok gak bisa naikkan orang aku ya? Oke, ini dia mungkin ya. Baru pertama aku jadi moderator ini bang. Oke, ada Tuan di Sianipar. Ini marga Sianipar teman-teman. Mungkin gara-gara sama-sama Sianipar lebih enak kita ngomongnya. Ada lagi dia ya. Oke, Marlon. Oke Marlon, selamat bergabung. Marlon. Faruq, kamu udah nggak diterima lagi satpam di mana-mana ya. Kamu udah miskin sekarang ya. Nggak apa-apa, saya manusia satpam. Tapi bagaimana bisa gantian ngomongin. Beginilah kualitas mereka ini teman-teman. Berupaya menyerang pribadi dan merendahkan orang lain. Tapi yang dia tuhankan cuma tukang kayu. Tahu nggak kalian Tuhan kalian itu tukang kayu? Dia toh, kenapa dia toh? Kerasukan dia, bawa masalah pribadi, satpam. Nggak apa-apa kau hina satpam, kalau Tuhan kau itu juragan batu bara. Nggak apa-apa kau rendahkan satpam, kalau Tuhan kau itu juragan emas, juragan minyak, juragan nikel.
Tuhan kau pun tukang kayu kok. Baca Bibelmu Markus 6 nomor 3. Bukankah dia adalah tukang kayu? Anaknya Maria, saudaranya si Fulan. Sok paten. Punya Tuhan tukang kayu tapi memerendahkan manusia yang berprofesi sakpan. Kristen. Kita naikkan lagi yang lainnya. Siapa lagi? 72 bidadari menanti. Mana orangnya ini? Pemuda keramat. Loh, kok banyak nggak ada orang ini? Biasa weh. Loh, MLS. Loh, pemuda keramat. 72 bidadari. Mana ini? Bah Elono. Oke, Bah Elono, silakan teman-teman Kristen. Kalian bisa, teman-teman di bawah bisa menyaksikan ya, mana kualitasnya mu'alaf, mana kualitasnya Kristen. Kita bicara pakai data loh teman-teman, bukan dengan kebencian, data. Kita bicara pakai data. Sadarlah kalian teman-teman Kristen, ya. Saya Farouk Syanipar ini udah bertahun-tahun baca Bible. Saya nggak pernah bersaksi, saya katakan saya menerima Islam karena waktu saya duduk di malam hari depan rumah saya lihat satu sosok turun dari langit, kakinya kotor, cuman pakai kolor. Nggak pernah saya bersaksi kayak gitu loh. Tapi Islam yang saya temukan ini melalui proses pembelajaran bertahun-tahun lamanya, begitu, ya. Nggak ada yang halu. Jangan kalian pancing-pancing aku tentang Bible. Aku lebih paham Bible. Ya, bertahun-tahun aku baca itu. Lai Omrikon. Waalaikumsalam. Silakan. Lai Omrikon. Minum dulu kau Faruk, udah capek kau, minum. Ya, Islam Kristen. Bukan Allah. Aduh, 2 Yohanes 1 nomor 10 lo Kristen. Kalian dilarang mengucapkan salam lo Kristen. Makanya saya bilang, saya nggak ada temukan Kristen yang percaya dengan Bibelnya. 2 Yohanes 1 nomor 10. Janganlah kau memberikan salam kepada orang-orang yang tidak membawa ajaran ini, dan janganlah mengizinkan mereka masuk ke dalam rumahmu. Kenapa kau datang kemari mengucap salam Kristen? Ya. Hah? Minum dulu lah, minum. Minum, nggak ada minumanmu. Kamu Islam atau Kristen? Kristen. Ya sudah, mau diskusi atau mau curhat? Diskusi boleh bertanya. Ya udah, silakan langsung saja. Sebut satu tokoh di dalam Bibelmu yang menganjurkan kau jadi Kristen. Siapa? Oke, saya bertanya. Kok bertanya balik? Kalau mau bertanya on cam. Oh, nggak boleh bertanya. Bertanya on cam. Oh, jadi kalau gitu apa ini sekarang bercerita? Kalau kamu tidak on cam, ikuti tema yang diangkat sama hostnya. Saya buka tema temanya? ini supaya jangan terlalu berat kali. Tadi kan kau katakan kau Kristen, betul? Yo. Oke, sebut satu tokoh di dalam Bibelmu yang menganjurkan kau menjadi Kristen. Siapa? Ya nggak ada lah. Berarti pandai-pandaian kau jadi Kristen. Bibelmu aja nggak pernah nyuruh kau jadi Kristen, kok jadi Kristen kau? Pandai-pandaian kau jadi Kristen. Jadi siapa yang nyuruh kau jadi Kristen? Roh Kudus. Siapa yang nyuruh kau jadi Kristen? Udah tua kau, berton-ton beras kau makan, jadi Kristen kau. Roh Kudus. Di mana Kristen? Di mana? Ya kau di kan nggak tahu Roh Kudus pernah memerintahkan kau jadi Kristen di mana? Kau nggak tahu Roh Bapakmu Kudus. mencarikan uang untuk membesarkan kau. Besar jadi Kristen kau. Kau Syanipar ya? Loh kok tanya Syanipar itu kedaginganku, bukan ke rohanku. Gak usah kau bahas margaku. Gak ada korelasinya margaku dengan nasib kau jadi Kristen, gak ada. Gak ada korelasinya margaku dengan korelasinya dengan nasibmu jadi Kristen. Maksudku jangan ngerocos. Saya ngomong lah dulu. Loh, ya udah silakan. Kapan Roh Kudus memerintahkan kau jadi Kristen? Kapan? Gak ada diperintahkan.
Cuman, Ya sudah, berarti pandai-pandian kau jadi dengar dulu Kristen. lah. Dengar dulu, ya kan? Apa mau didengarkan dari diperintahkan. orang sepertimu? Apa mau didengarkan Ya. dari orang sepertimu? Tidak ada diperintahkan. Cuman ditunjukkan. Ini loh ajaran setan, ini ajaran yang benar. Oke, Ini tunjuk loh satu Tuhan Bible. sejati, Tunjukkan dalam ini Bible Tuhan tuh, odong-odong. seperti apa ajaran setan? Ajaran setan itulah mengajarkan membunuh. Oke. Baca 1 Samuel 15 nomor 3. Membenarkan, dengar dulu. Membenarkan, Baca 1 Samuel mencuri 15 dan nomor berzina 3, masuk surga. Ulangan 31 Ulangan 31 nomor 17 sampai 18. Baca Lukas 14 nomor 26, baca Lukas 19 nomor 27. Data semua itu. Baca situ. Siapa yang menyuruh membunuh? Tanggung jawab lo ya, mengajarkan membunuh. Ini ajaran setan kau bilang. Lanjutlah. Jangan seperti Satpam ngomongnya. Pakai data, sabar dulu kau. Sabar dulu. Lukas 19 nomor 27. Dia katakan kan, yang memerintahkan membunuh itu ajaran setan. Kita baca. Nih, Lukas 19 nomor 27. Akan tetapi semua seteruki ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu perkataan siapa? Perkataan siapa? Ulangan 31 nomor 17 sampai 18. Bibel kau ini. Temakan lagi kau. Berarti ajaran setan ya. Kau yang ngomong ya. Ulangan 31 nomor 17 sampai dengan 18. Nih. Satu-satu ku kulitin sama kau. Makanya aku bilang Master Bibel ini senggol dong. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka. Dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki lain haruslah kamu bunuh. Tetapi semua muda di antara perempuan yang masih perawan dengan laki dan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kau bayarkan hidup bagi dirimu. 1 Samuel 15 nomor 3. Data semua ini. 1 Samuel 15 nomor 3. Nih, lebih sadis lagi nih. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan padanya. Jangan ada belas kasihan. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta betina maupun keledai. Sekarang saya tanya, dari semua data yang saya bacakan tadi, siapa yang memerintahkan mereka membunuh? Silakan. Silakan, didalai. Silakan Dinda, jangan sampai saya keluarkan 153 data lagi perintah membunuh dalam Bibel kalian. Di dalam Bibel kalian itu ada 1378 perintah membunuh. Silakan. Dinda Lai. Silakan. Siapa yang memerintahkan itu? Halo. Ya, silakan. Dari data yang saya baca tadi, siapa yang memerintahkan mereka untuk membunuh? Silakan. Tuhan, benar Tuhan. Tapi Ya sudah, itu berarti yang dibunuh Tuhan kau iblis. adalah pemuja Satan. Ya udah, berarti Tuhan kau iblis. Dari berdasarkan perkataanmu tadi selesai. Tuhan sejati benci sama Satan. Ya udah selesai kan? Berarti Tuhan kau Sejati iblis benci kan? sama Satan. Apa? Tuhan sejati benci sama Satan. Makanya Israel itu kan sampai sekarang membunuh Satan. Dirudal semua. Di mana datanya Israel itu membunuh Setan? Israel sedang memporak-porandakan tanah kelahiran Tuhanmu. Dan Tuhanmu nggak bisa Nazarullah, berbuat Nasrallah apa-apa. dibunuh. Kami ini Sekarang saya dibunuh. tanya. Sekarang saya tanya, Yesus yang kau tuhankan itu di mana lahir? Jangan lompat-lompat kau. Seperti Satpam ngomongmu. Kau membawakan tentang tanah Palestina. Yesus yang Kalau kau kayak gitu tuhankan cara itu di mana ngomongmu lahir? kau sian lubang nite bukan sian ipar. Lubang nite katanya. Kerasukan lagi Kristen. Kristen. Pantas lo kau jadi Kristen. Gak ada akal, ilmumu pun gak ada. Kembali, kenapa aku Kristen? Biar ku jelaskan lagi. Aku nggak Mau tanya dengar nggak? orang kau Kristen pandai-pandaian kok. Tadi kau tanya, mau ku jelaskan lagi. Mau ku jelaskan lagi. Ngapain kau Kenapa jelaskan? saya di- Jelaskan Yesus kan nggak pernah nyuruh kau jadi Kristen kan? Berarti kau Roh jadi Kudus. Kristen modal nekat, pandai-pandaian kau. Ya urusan Roh kau Kudus. itu. Roh Kudus
mengapa saya menuntun saya jadi Kristen? Roh Kudus Di mana tertulis Roh Kudus menuntun seseorang jadi Kristen? Di mana datanya? itu dipilih itu. Di Dipilih. mana datanya? Paulus Dipilih. memilih seseorang jadi Kristen. Di mana datanya? Dipilihnya. Datanya di mana? Kau belum terpilih. Di mana datanya? Aku nggak mau dipilih sama sosok yang nggak bercelana. Kau Ngomong. orang buangan. Di mana Dipilihnya datanya? saya. Orang-orang di luar Kristen, orang buangan. Di mana datanya? Jadi caranya memilih bagaimana? Bagus tahu sama kau caranya memilih. Datanya yang saya tanya. Datanya di mana? Artinya otakmu masih dikuasai syaiton, nggak mau mendengar kebenaran. Emosi Kristen ini loh. Kau. Emosi Jangan aja tahu kau. Jangan emosi kok Dinda. Dinda Bukan pelan-pelan, bang, emosi aku kasihan lihat kau. Dinda, di mana datanya? Ya, Roh Kudus itu memilih seseorang jadi Kristen. Di mana Kau bilang datanya? kau rajin baca Alkitab. Saya tanggung jawab akan itu. Tidak ada data di mana Roh Kudus mengajak seseorang Kau jadi Kristen. baca, tapi nggak kau ngerti. Sama Ya udah, seperti sebut kau satu baca ayat. buku Sebut orang satu Qatar itu. ayat. Kau baca Dinda. buku orang Qatar itu kan, tapi kau nggak ngerti. Daripada kau baca buku orang Yunani itu, Coba. Coba. Kau baca buku orang Qatar itu, yang kau seponggol itu. baca buku penyembah dewa-dewi itu, penyembah pagi. Itu lihat, jidatmu itu hitam itu. Emosi kan. Nggak apa-apa, yang penting aku bercelana daripada Ketawa kau kita ya, nggak ketawa bercelana. ya, jangan emosi. Jangan emosi, ketawa. Ya, aku nggak emosi, nggak apa-apa aku hitam. Yang penting aku pakai celana daripada Iya, kau iya. yang baik nggak bercelana. Masih nanam nenas kau di Senivar sana, masih nanam nenas. Aduh, jangan curhat lah kau Dinda, ya. Jauh kali diskusinya lari ke nanam Enggak, nenas. aku lihat jerawakmu seperti nenas. Nggak apa-apa, yang penting aku bercelana, bukan seperti yang kau Tuhan kan nggak bercelana. Kusambung Apa ya. lagi? Maksudku, kenapa saya dipilih Roh Kudus jadi Kristen? Aku nggak tanya, nggak tanya aku, nggak Jadi nanya. nanya Karena apa Roh kau? Kudus nggak pernah Tanya memilih nggak seseorang tanya? jadi Kristen. Tanyalah. Yang saya tanyakan datanya Dinda, di mana datanya Roh Kudus memilih seseorang jadi Kristen? Mana datanya? Roh Tuhan ya memilih setiap orang yang berkenan kepadanya. Di mana datanya, Dinda? Datanya di mana? Jangan kau bikin ini seperti mimbar Pakai gereja. untuk menjadi alatnya. Di mana datanya? Oh begini Faruk ya. Orang Kristen itu nggak disuruh menghafal, tapi Saya nggak mengerti. bilang Kristen menghafal. Bagaimana kau bisa menghafal kalau nggak punya akal? Makanya Orang kalau masuk kau Kristen. tanya di mana ayatnya, ya dengar. Kalau kau tanya di mana ayatnya, itu artinya kau itu Bible itu tebalnya sebegitu nggak bisa dihafal. Loh, saya nggak bilang kau menghafal. Tapi mengerti. Sejak kapan pula Mengerti Kristen itu dia. menghafal orang nggak ada akalnya? Mengerti Di mana dia. tertulis? Ya kalau kau memang Iya. mengerti, berdasarkan ayat mana yang kau mengerti seseorang itu dianjurkan jadi Kristen, datanya di mana tertulisnya Dinda? Oh begini ya, begini. Waktu Tuhan mau ini. naik ke surga, dengar dulu. Waktu Tuhan mau naik ke surga, dia bilang, Capek lah nengok kalian Kristen ya, nggak ada data kalian. Kalian modal congormologi aja sama kristenmologi, nggak pakai data, cemana sih? Jangan bikin ini jadi mimbar gereja. Kami bukan jemaat gereja yang datang ke gereja cuman manggut-manggut diri duduk pulang, nggak bisa. Yang kalian hadapin itu umat muslim yang pinter-pinter, cerdas-cerdas gitu loh. Yang cerdas-cerdas nggak bisa kalian tipu. Jangankan Quran, Bible aja kami pahami kok, kami kuasai Bible kok. Nggak ada isinya. Oke, Mbak Elono, itu ya Islam Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi nggak beres-beres ya, nggak ngerti-ngerti ya, Oten ya. Oke, itu bentar Bang ya. Itu Nora. Bang Maka Coffee. Aku mau pulang pula inilah. Aku di tempat mertua ini, teman-teman. Ya, silakan Bang.
Siapa yang kena nih? Bang Maka? Bang Maka? Itu Faruk kena ya? Itu Faruk kena ya? Itu Faruk ada yang kena, siapa yang kena? Itu Faruk kena nih? Itu gimana nih? Hostnya nggak tanggung jawab ya, maaf ya. Hostnya lagi apa? Lagi... Hostnya lagi menikmati kehidupan apa media ya? Ini, aduh, siapa ya? Jadi kita rungkat aja gimana nih? Ini Bang siapa nih? Lon. Beliau lagi ada. Oh iya, oke. Lai Omikron ini siapa sih? Oh siap pacaran aja, woi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Bang. Ada apa yang mau disampaikan? Ya, saya mau bertanya. Oh, Abang mau bertanya. Bertanya apa, Bang? Ibu Yesus sama Ibu Isa itu sama nggak? Abang agama apa? Kristen. Kristen, oke. Ibu Yesus sama Ibu Isa alaihissalam sama nggak? Iya. Gitu ya? Oke. Iya. Ini saya jawaban dari Al-Quran. Yo. Oke. Nama dari ibunya Isa alaihissalam adalah Siti Maryam. Yang dimana Siti Maryam mempunyai ayah bernama Ali Imron, ibunya Siti Hana. Nah, sekarang pertanyaan saya, ibunya Yesus namanya Bunda Maria, nama kakek dan neneknya Yesus siapa? Nathan sama Daud. Nathan sama Daud. Sama saya kalau kakeknya Maria namanya Nathan. Di mana tertulis? Sama Daud. Hah? Sama Daud? Iya. Di mana tertulis kalau Maria itu keturunan dari Daud? Di Lukas. Itu, oke. Sekarang saya tanya. Lukas itu menceritakan silsilah Daud apa silsilah Yusuf? Silsilah Maria. Lukas berapa, Bang? Biar kita buka. Ya buka aja. Oke, Lukas 3 ya, Bang ya. Yo. Oke, kita baca Lukas 3 ini silsilah kepada Maria apa kepada Yusuf, oke? Oke, kita buka dari ayat yang sebentar. Daftar nenek moyang Yesus. Pada waktu Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Menurut pendapat orang, ia anak Yusuf. Jadi silsilah keluarga dari Yusuf. Baca dulu lah, baca. Ia anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki. Pertanyaan sekarang, ini silsilahnya yang dikatakan dari Yusuf atau dari Maria? Ya itulah nenek moyang Yesus. Ini dikatakan dari anak Yusuf. Emangnya Yesus anaknya dari... Emang anak kandungnya Yusuf? Yesus. Dari Lukas, baca Lukas. Ini saya baca Lukas. Coba Abang buka deh dari kitab Abang. Masa saya sendiri yang buka? Abang mau diskusi atau mau ngapain?
kacamata saya rusak, nggak bisa baca. Ya. Nih, saya tunjukkan ya. Nih saya tunjukkan. Abang matanya kacamatanya rusak ya? Gimana ya? Saya mau tunjukkan ya. Oke, saya ambil kacamata sebentar. Saya ambil kacamata ya, 2 menit. Dia berbohong kan? Tadi dia bilang kacamatanya rusak. Sekarang saya ambil kacamata. Bang, bohong itu dosa, Bang. Enggak ada dosa. Ada dosa. Oke, Nggak ada ini dosa. Nah, biar saya buka kitab Lukas ya. Nah, Oke. saya buka kitab Lukas. Ya, Lukas 3. Aku tadi mau Ya. masak sebenarnya, woy.